Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas D, mata kuliah satu operasi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang laporan UTS mata kuliah riset operasi dengan judul optimasi dengan metode transportasi studi kasus pada pabrik Teh X Indah Kabupaten Tasikmalaya dengan anggota kelompok. Yang pertama Febrianto Nugoro dengan NIM akhir 3058, Arya Widana Sastra dengan NIM akhir 3060, Ahmad Nafiq Muizzuddin Arif dengan NIM akhir 3068, Muhammad Hatibul Umam dengan NIM akhir 3069 dan juga Fajar dan Warta dengan NIM akhir 3079. Yang pertama bab 1 penghaluan. Eh, Indonesia merupakan negara dengan iklim yang Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang membuat berbagai tanaman dapat tumbuh subur, sehingga Indonesia memiliki beberapa komoditi perkebunan yang potensial. Salah satunya adalah tanaman teh. Teh ialah salah satu jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Meskipun di Indonesia hanya memproduksi jenis teh hitam dan teh hijau, tetapi potensi perkebunan teh di Indonesia terbilang cukup baik. Terbukti pada tahun 2014, ekspor teh Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia. Selama ini teh di Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Rusia, Pakistan, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jerman, dan Belanda. Provinsi yang memproduksi teh paling banyak di dunia ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil teh terbesar di tanah air, sejumlah lebih dari 70% produksi perkebunan teh nasional dihasilkan dari daerah tersebut. Dengan demikian, teh dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Jawa Barat. Daerah-daerah perkebunan yang tersebar antara lain di Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan juga Majalengka. Di Tasikmalaya sendiri, luas areal perkebunan rakyat mencapai 9.283 hektar dengan produktivitas 13.328 ton teh Indonesia. Kecamatan Bojonggambir yang terletak di daerah Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan merupakan salah satu penghasil teh yang cukup besar karena daerahnya memang terdiri dari banyak perbukitan sehingga sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan khususnya teh. Perkebunan teh di Kecamatan Bojonggambir adalah seluruhnya perkebunan rakyat. Terdapat beberapa perusahaan yang mengelola pabrik teh. Salah satunya ialah pabrik teh X Indah. X Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan umum skala kecil dan bidang perkebunan teh. X Indah memiliki 2 pabrik teh yang mengolah teh basah, eh, teh hasil petik langsung tanpa melalui pengolahan menjadi teh kering. Teh tersebut berasal dari perkebunan masyarakat dan perkebunan teh yang dimiliki X Indah sendiri. Hasil teh kering X Indah didistribusikan ke berbagai kota di Jawa Barat, yaitu ke kota Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Sumedang, dan Subang. Sesuai dengan permintaan untuk dibuat menjadi produk jadi termasuk teh kemasan, berikut ialah asumsi biaya distribusi pabrik teh X Indah tersaji dalam tabel berikut. Biaya distribusi pabrik teh X Indah untuk waktu 1 bulan, biaya distribusinya adalah sejumlah 70 juta. Dan untuk waktu 1 tahun, biaya distribusinya adalah 840 juta dalam rupiah. Selanjutnya identifikasi masalah. Pabrik teh X Indah ialah salah satu perusahaan yang memiliki 2 pabrik teh di Kecamatan Bojonggambir dan menjualnya ke Bandung, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Sumedang, dan Subang. Diakui bahwa biaya distribusi dari lokasi distribusi cukup tinggi, yaitu sebesar 70 juta setiap bulannya. Jika dihitung setahun, maka biaya distribusinya ialah sebesar 840 juta, sehingga perlu kombinasi alokasi distribusi agar biaya distribusi teh menjadi optimal. Next.
Baik, untuk yang berikutnya ada bab 2 yang berisi pembahasan. Ah, Kemudian ada data yang dibutuhkan. Pabrik teh X Indah memiliki dua pabrik yang terletak di Kecamatan Bojonggambir dan Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Bantar Kalong dengan kota tujuan Singaparna, Bandung, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Purwakarta. Yang pertama, jumlah teh kering yang didistribusikan oleh lokasi pabrik sumber berikut ialah data pendistribusian teh kering pada bulan Maret 2019 dari pabrik di Bojonggambir dan Bantar Kalong. Di sini ada tabel 2 yaitu jumlah produk teh kering yang didistribusikan bulan Maret 2019. Untuk lokasi pabrik yang Bojonggambir, jumlah teh kering dengan berat 86 kilogram, yang di Bantar Kalong dengan berat 70 kilogram, dengan total 156 kilogram. Kemudian yang kedua, jumlah permintaan teh kering dan lokasi tujuan. Pabrik Teh X Indah mendistribusikan produk teh kering ke 6 daerah, yaitu Singaparna, Bandung, Sumedang, Subang, Sukabumi, dan Purwakarta, yang disajikan dalam tabel 2 berikut. Mohon maaf, tabel 3 ada kesalahan dalam pengetikan. Jumlah permintaan produk teh kering dan lokasi tujuan. Dengan kota tujuan Singaparna, permintaan satu kali kirim yaitu dengan 1.000 kilogram, frekuensi permintaan satu bulan yaitu 8 kali, total pengiriman dalam satu bulan 8 kilogram. Kemudian ada Bandung 5.000 kilogram, 8 kali dengan total 4.000 kilogram. Sumedang dengan 5.000 kilogram dan juga 4 kali frekuensi permintaan per bulannya dan juga dengan total 2.000 kilogram. Subang 5.000 kilogram, 8 permintaan dalam satu bulan dan total 4.000 kilogram. Mohon maaf, 4 juta kilogram. Sukabumi dengan permintaan satu kirimnya 4.000 kilogram, frekuensi permintaannya satu bulan 4 kali dan juga totalnya 16.000. Kemudian ada Purwakarta 4.000 kilogram, 8 kali dan totalnya 32 ribu kilogram. Dengan total permintaan yaitu 156 kilogram. Yang ketiga ada biaya transportasi setiap pengiriman teh kering dan dari sumber atau dari pabrik ke berbagai lokasi atau kota. Tujuan memiliki biaya transportasi yang berbeda. Biaya transportasi ini sudah termasuk bahan bakar kendaraan dan biaya pegawai, supir, dan kondektur yang disajikan dalam tabel 4 berikut. Biaya transportasi dari pabrik ke kota tujuan dalam rupiah. Dengan tujuan Bojonggambir, Singaparna 500.000, Bandung 1.500.000, Sumedang 1.500.000, Subang 2.500.000, Sukabumi 2.500.000, dan Purwakarta 2 juta. Bantar Kalong, Singaparna 600, Bandung 1.700.000, Sumedang 1.600.000, Subang 2.200.000, Sukabumi 2.200.000, dan Purwakarta 2 juta. Selanjutnya dihitung biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke seluruh kota tujuan untuk setiap kilogramnya. Pada tabel 5 diisi biaya transportasi dari pabrik ke kota tujuan per kilogram dalam rupiah. Dengan tujuan dengan sumber Bojonggambir, tujuan Singaparna 500, Bandung 300, Sumedang 300, Subang 500, Sukabumi 625, Purwakarta 500. Dan juga sumber Bantar Kalong dengan tujuan Singaparna 600, Bandung 340, Sumedang 320, Subang 440, Sukabumi 550, dan Purwakarta 500.
Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan dengan teman saya. Nah, di sini eh, yang selanjutnya itu perhitungan dengan metode transportasi. Nah, di mana metode transportasi di sini itu dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama menentukan solusi awal yang layak atau visible. Tahap pertama yaitu untuk mencari solusi awal yang layak atau visible dengan metode Northwest Scanner atau disingkat NWC, Less Cost dan Vogel's Approximation Method atau disingkat FAM. Yang kedua itu melakukan uji optimalisasi di mana selanjutnya hasil dari solusi awal yang layak akan dihitung kembali dengan metode stepping stone dan modified distribution atau MODI. Nah, next itu di berikutnya perhitungan untuk tahap solusi awal yang layak dan uji optimalisasi dapat dilihat ke bawah. Di situ dapat dilihat yang pertama itu menentukan solusi awal yang layak atau visible menggunakan metode Northwest Scanner atau NWC. Dapat dilihat pada tabel 6 yang menggunakan metode NWC ini, di mana metode NWC ini digabung antara jumlah permintaan dan juga eh, biaya transportasinya, di mana setiap kolom dan barisnya itu akan ada dua kotak, di mana yang paling pojok kiri itu kan 500 dan 800. Maksudnya 500 itu untuk biaya transportasinya dan untuk 8.000 itu jumlah permintaannya begitu. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu dari pojok kiri atas kan untuk pertama kita memastikan penawaran dan permintaan itu sama jumlahnya. Dimana di situ kan eh, sumber P1 itu terdapat 86.000 penawaran dan sumber P2 itu memiliki 70.000 penawaran yang dijumlahkan itu 156.000. Lalu untuk permintaannya di setiap kota tujuan itu kan 8.000, 40.000, 20.000, 40.000, 16.000, 32.000 itu jika dijumlahkan juga 150.000. Jadi kita memiliki kondisi di mana penawaran dan permintaan itu memiliki jumlah yang sama. Nah, langsung saja untuk pengerjaannya di sini mulai dari pojok kiri atas, yaitu kan kita disuruh mengirim eh, produk ke tujuan K1. Nah, di mana K1 ini memiliki permintaan sejumlah 8.000. Nah, karena penawarannya itu pada sumber P1 itu 86.000, maka kita dapat langsung memenuhinya pada eh, sumber P1-nya. Jadi langsung ditulis saja semua 8.000. Jadi untuk P2-nya di bawahnya itu sudah tidak perlu mengisi lagi. Jadi kita simpulkan menjadi X di situ. Terus selanjutnya tujuan kedua, K2 di situ memiliki permintaan 40.000. Karena sisanya tadi masih bisa untuk memenuhi permintaannya, jumlah penawaran tadi masih bisa untuk memenuhi permintaan, jadi langsung kita tulis juga di situ 40.000 sehingga untuk P2-nya tidak perlu mengeluarkan lagi yang disebutkan dengan X. Nah, untuk ketiga itu memiliki permintaan 20.000, di mana P1-nya tadi juga masih
memiliki sisa yang cukup untuk memenuhi permintaan seluruhnya. Jadi kita tulis lagi 20.000 di sini, sehingga P2-nya tidak perlu mengisi lagi. Lalu untuk, nah di sini di K4 permintaannya sejumlah 40.000, tapi eh, pada sumber P1-nya tadi hanya tinggal sisa 18.000, maka kita tulis dulu di yang di atasnya itu 18.000, tapi masih ada permintaan eh, yang belum dipenuhi, yaitu sebesar 22.000, maka kita ambil dari sumber P2. Jadi ditulis di bawahnya itu 22.000. Nah, untuk tujuan kelima memiliki permintaan 16.000, karena P1-nya sudah tidak memiliki ketersediaan atau jumlah penawarannya, kita tidak bisa mengisinya, jadi kita simbolkan dengan X. Jadi yang mengisi itu P2, dan penawarannya itu cukup, jadi kita langsung tulis 16.000 di situ. Untuk lalu selanjutnya ke-6, permintaannya itu sebesar 32.000, jadi langsung kita limpahkan, bisa kita langsung limpahkan sisanya di uh, tujuan ke-6 gitu. Sehingga diperoleh total cost dengan metode NUC ini itu sebesar 500 kali 8.000, yaitu kolom pertama, plus 300 dikali 40.000, plus 300 dikali 20.000, plus buka kurung 500 dikali 18.000, plus 440 dikali 22.000, plus dalam kurung 550 dikali 16.000, plus dalam kurung 500 dikali 38.000, sehingga menghasilkan jumlah itu total cost-nya 65.480.000. Oke, next. Untuk uji optimalisasinya. Oke. Selanjutnya di sini ada uji optimalisasi. Jadi untuk uji optimalisasi di sini perlu dilakukan karena solusi awal tadi belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Nah, maka uji optimalisasi ini dilakukan untuk memperoleh solusi yang optimal. Di sini diuji optimalisasi dengan menggunakan metode stepping stone. Jadi di metode stepping stone ini adalah lanjutan dari metode northwest corner atau NWC tadi pada tabel 6 di atas tadi. Jadi untuk perhitungannya di sini untuk mengisi jalur yang tadinya tidak terpakai. Jadi jalur tertutup untuk mengetahui jalur mana yang kemudian harus diisi dengan melihat nilai yang paling minimum. Nah, di sini berhubung nilai paling minimum dari P1 di P1 dikurang K6. Jadi di sini nilai yang paling minimum adalah negatif 60. Nah, jadi di sini negatif 60 ini menjadi jalur yang harus diisi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ke-9. Nah, untuk perhitungannya menggunakan metode stepping stone. Stepping stone ini karena metode stepping stone ini adalah lanjutan dari metode northwest corner, kurang lebih perhitungannya sama dengan metode northwest corner tadi. Di sini dihasilkan uh, total cost-nya sebesar 64.400.000. Oke, Oke, next.
Nah, di sini eh, pada tabel 8 ini ditunjukkan untuk alokasi pengiriman dari pabrik Bojonggambir dan Bantar Kalong ke berbagai kota tujuan setelah menggunakan tadi metode transportasi. Nah, ini untuk tabel 8 ini. Oke, di sini langsung saja untuk total teh kering yang dikirim ada sebanyak 156.000 dan dengan total biaya 64.400. Nah, eh, untuk jumlah satu kali kirim per kilogram dari Bojogambir ke Singaparna sebesar se, sebanyak atau sebesar 1.000 kilogram dengan total pengiriman 8.000 kilogram. Untuk frekuensi pengiriman 8 kali, lalu biayanya 500.000 dan total pengiriman biayanya tadi 8 kali 500.000 4 juta. Oke, untuk Bojonggambir dan Bandung dengan jumlahnya 5.000 dan total pengiriman 40 kilogram. Lalu frekuensi pengiriman 8 kali dan biaya pengiriman 1.500.000 dan untuk totalnya 12 juta. Lalu untuk Bojonggambir ke Sumedang untuk jumlah satu kali kirimnya banyak 5.000 kilogram, lalu total pengiriman totalnya 20.000 kilogram dan frekuensi pengiriman sebanyak 4 kali, lalu dengan biaya pengiriman 1.500.000, lalu total biaya pengiriman tadi sebanyak 4 kali, berarti jumlahnya 6 juta. Lalu untuk Bojonggambir ke Purwakarta, jumlah satu kalinya 4.000, lalu total pengirimannya 18.000 kilogram. Untuk frekuensi pengirimannya 4,5 kali. Oke. Jadi untuk biaya pengirimannya sebesar 2 juta, untuk total biaya pengiriman di sini 9 juta. Lalu untuk Bantar Kalong Subang, jumlah satu kali kirimnya ada 4.000 kilogram, lalu maaf 5.000 kilogram, untuk total pengirimannya 40.000 kilogram, lalu frekuensi pengirimannya sebanyak 8 kali, dan biaya pengirimannya sebesar 2.200.000 dengan total pengiriman sebanyak 17.600.000. Lalu untuk Bantar Kalong ke Sukabumi untuk jumlah satu kali kirim sebanyak 4.000 kilogram, lalu total pengiriman sebanyak 16.000 kilogram, lalu frekuensi pengiriman sebanyak 4 kali, biaya pengiriman 2.200.000 dan total biaya pengiriman seba sebanyak 8.800.000. Lalu untuk Bantar Kalong ke Purwakarta di sini untuk jumlah satu kali kirim sebanyak 4.000 kilogram, lalu total pengirimannya sebanyak 14.000 kilogram, lalu untuk frekuensi pengiriman sebanyak 3,5 kali, lalu biaya pengirimannya sendiri sebanyak 2 juta, untuk total biaya pengirimannya di sini sebanyak 7 juta. Oke, next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah kelompok kami kerjakan, distribusi adalah salah satu kegiatan pokok perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga biaya distribusi penting diperhatikan untuk mengurangi beban biaya perusahaan. Pabrik Teh X Indah memiliki dua lokasi pabrik di kecamatan yang berbeda, yaitu di Kecamatan Bojonggambir dan Kecamatan Bantar Kalong. Sedangkan pengiriman ke beberapa kota diantaranya ke Singaparna, Bandung, Sumedang, Subang, Sukabumi, dan Purwakarta. Sebelum menggunakan metode transportasi, Pabrik Teh X Indah mengeluarkan biaya distribusi sebesar 69.900.000 pada bulan Maret 2019.
Setelah menggunakan metode transportasi, biaya distribusi yang dikeluarkan sebesar 64.400.000. Sehingga perusahaan menghemat biaya distribusi sebesar 5.500.000. Dengan metode ini disarankan bahwa pabrik yang berlokasi di Bojonggambir sebaiknya mendistribusikan teh kering hanya ke Singaparna, Bandung, Sumedang, dan Purwakarta saja. Sedangkan untuk pabrik yang berlokasi di Bantar Kalong sebaiknya mendistribusikan teh ke Subang, Sukabumi, dan memenuhi sebagian permintaan dari Purwakarta agar mencapai biaya distribusi yang optimum. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.